Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-Bukhari babu al-iktibati fil ilmi wal hikmati. Bab iktibat. Iktibat ini mirip dengan hasad, yaitu apa? Menginginkan kebaikan yang sama untuk dirinya, tapi kebaikan itu tidak hilang dari orang yang dilihatnya. Kalau hasad, dia apa? Dia menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang darinya. Ini namanya apa? Hasad. Sementara hadis Rasulullah yang berbunyi la hasada, tidak ada hasad, ini maksudnya adalah al-ghibtuh. Dia ingin juga hal yang sama. Tak kala saudaranya mendapatkan istri 4 mungkin, maka dia kepengen juga istri 4. Ini namanya apa? Al-ghibtuh. Tanpa membuat makar agar temannya itu bercerai. Ya, bercerai dari istrinya. Ini namanya apa? Al-ghibtuh. Kalau hasad apa tadi? Menginginkan ya hilangnya kebaikan atau kenikmatan yang dimiliki saudaranya. Nah, al-ghibtu fil ilmi wal hikmah ini dibolehkan. Sebagaimana hadis nanti menyebutkan tentang hal itu. Jadi kalau ada seseorang memiliki ilmu yang banyak, maka pun seseorang yang kepengen juga memiliki ilmu yang banyak, bahkan lebih banyak daripada orang tersebut, maka ini dinamakan apa? Al-ghibtuh. Demikian juga dalam hal al-hikmah. Hikmah adalah wada'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Luqmanul Hakim dikenal dengan apa? Hikmahnya. Wa qala Umar ay Umar bin Khattab tafaqqahu qabla an tusawwadu. Jadi Imam Bukhari mendatangkan asar dari Umar bin Khattab. Kata Umar, tafaqqahu ay pahamilah agama sebelum an tusawwadu. Sebelum kalian tusawwad ini nanti para ulama berbeda-beda menafsirkannya. Ada yang mengatakan sebelum beristri, ada yang mengatakan sebelum datang kesibukan, ada yang mengatakan sebelum datang apa? Masa kepemimpinan dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk tafaqquhu fiddin, mempelajari ilmu agama. Bayangkan Pak, kalau sudah sudah menikah, maka sibuk ngurusin istri, memberikan nafkah lahir dan batin dan yang lainnya sibuk, sehingga apa? Memurojaah, menghafal, membuka-buka kitab lagi agak berat. Kalau sekiranya dia belum tafaqquh qablan nikah, sebelum nikah, maka yang ada hanyalah meluangkan waktu-waktu yang tersisa. Tersisa dari apa? Dari mungkin bahsul maisha, mencari uang untuk apa? Menghidupi keluarga. Qala Abu Abdillah ay al-Bukhari wa badda an tasawwadu. Beliau memberikan ta'liq, catatan kaki terhadap perkataan Umar bin Khattab, badda an tasawwadu. Ay boleh seseorang itu tafaqquhu, yaitu memperdalam ilmu agama setelah datang kesibukan. Bukan berarti sudah nikah, sudah punya kedudukan, sudah banyak kesibukan, enggak boleh lagi tafaqquhu fiddin. Kenapa? Karena nanti banyak riwayat yang mana para sahabat ada yang mereka kibaru sinni, sudah tua baru belajar. Ya. Abu Hurairah itu hanya 3 tahun mulazamah bersama Nabi SAW. Akan tetapi dia memiliki apa? Memiliki ilmu yang banyak. Kemudian Abu Bakar itu umurnya sudah tua, baru apa? Baru dia belajar bersama Nabi. Demikian sahabat-sahabat yang lain. Wa qad ta'allama ashabun nabi fi kibari sinnihim. Imam Bukhari mengatakan
ashabun Nabi, sahabat Nabi, ya mempelajari ilmu ketika apa? Ketika umurnya sudah tua. Sudah kibarus sinni. Jadi kesibukan kemudian umur yang sudah tua bukanlah penghalang bagi seseorang untuk apa? Untuk belajar, untuk mempelajari ilmu agama. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura." Pemberian Rabbmu itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau sekiranya dari LKMD ini ada yang diinginkan oleh Allah menjadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tidak ada yang menghalangi. Atau mungkin seperti Imam Bukhari atau seperti ulama-ulama yang lain, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra. Nah, tinggal apa? Tinggal kesungguhan di dalam belajar. Meskipun tolabul ilmi fi sigori sinni, menuntut ilmu ketika masih kecil itu ibaratkan apa? Ibaratkan dia menghafal atau menulis di atas batu. Ya, orang yang sudah tua memang susah payah, seperti apa? Menulis di atas air, mudah hilangnya. Akan tetapi hal itu tidaklah, kekurangan itu tidaklah menghalangi seseorang untuk apa? Untuk tafaqquh fiddin. Ada suatu kisah, ada orang kakek-kakek datang dari India. Kemudian dia pergi haji. Di sana dia mendengarkan ceramah syekh di sana menggunakan bahasa Arab. Dia enggak paham-paham apa yang disampaikan oleh syekh tersebut. Ya bagaimana mau paham, dia kan datang dari India. Bahasanya cokok-cokok gitu ya. Beda dengan apa? Beda dengan bahasa Arab, jelas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia pulang mengazamkan dirinya untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Arab. Ini sudah tua ini, Pak. Sudah tua, sudah umur 60 lebih. Dia bersemangat belajar bahasa Arab, nahwu shorof dan yang lainnya. Sehingga apa? Saking semangatnya dia menyempatkan sebelum meninggalnya menulis syarah Sunan Abi Daud sebanyak 60 jilid. Itu menggunakan apa? Menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa India. Jadi dia catat, dia mensyarah Sunan Abi Daud. Karena kesungguhannya meskipun dia sudah tua, kemampuan yang sudah redup gitu, tapi terkalahkan dengan apa? Dengan semangat yang sangat kuat. Haddasana Al-Humaydiyu. Al-Humaydi namanya adalah Abdullah bin Zubair Ibnu Isa. Namanya tadi siapa? Abdullah bin Zubair Ibnu Isa. Qala haddasana Sufyan. Ini sering berlalu. Sufyan siapa ini? Sufyan ibnu Yainah. Dia masih kecil ya, menuntut ilmu dengan Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri. Qala haddasani Ismailu ibnu Abi Khalid. Ismail ibnu Abi Khalid Al-Ahmasi Al-Bajali. Al-Ahmasi Al-Bajali siqatun sabatun. Terpercaya dan kokoh dalam riwayatan hadis. Ala ghairi ma haddasanahu Az-Zuhri. Zuhri siapa namanya? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Ibni Syihab Az-Zuhri. Dia adalah ra'su tabaqatir rabi'ah. Dia adalah ra'su as-sanad. Coba ulangi Pak Iman, siapa namanya tadi? Az-Zuhri. Ini sering diulang-ulang namanya ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi terkadang Imam Bukhari mendatangkan dengan apa? Dengan nasabnya, terkadang dengan lakopnya,
terkadang dengan namanya, terkadang dengan nama kakeknya. Terkadang haddatsana Ibnu Syihab. Ibnu Syihab adalah Az-Zuhri juga. Qala sami'tu Qaisa ibni Abi Hazimin. Qais ibnu Abi Hazim, Abu Abdillah, kunyanya adalah Abu Abdillah Al-Kufi, minal Kufah, Irak. Qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-ghibthah. Bukan hasad yang terlarang. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Berarti apa? Pada hukum asal hasad itu haram. Kita semua ini Pak punya sifat hasad. Hanya saja asyarru, orang yang buruk itu menampakkan sifat hasadnya. Jadi banyak cara dia meluangkan sifat hasadnya tersebut. Membuat makar, membuat kait, agar apa? Agar kenikmatan atau harta yang dimiliki tetangganya mungkin atau saudaranya itu hilang darinya. Imma hilang begitu saja atau berpindah kepadanya. Jadi bahayanya hasad ini seperti apa? Seperti api membakar kayu bakar. Hangus, hilang pahala-pahala yang dia miliki. Rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakatin fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan oleh Allah harta, kemudian dia habiskan harta tersebut di dalam hak, di dalam kebenaran. Imma dia sedekahkan, imma dia gunakan dalam hal ketaatan. Yang mendatangkan pahala baginya. Maka orang seperti ini layak untuk apa? Untuk dihasadi. Adapun orang yang diberikan harta yang banyak tapi sorfuha li ghairi taatillah, tapi dia gunakan untuk selain ketaatan, dia pakai berjudi, dia pakai main di kilo 17 atau di tempat-tempat yang lain, maka apa? Ini dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah gunakan, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia apa? Dia tidak bersyukur. Wa rajulun, dan rajul yang kedua, pemuda yang kedua adalah atahullahul hikmah, yang Allah berikan kepadanya ilmu. Fahuwa yaqdi, maka dia menggunakan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada orang lain. Dia tidak mencukupkan hanya untuk dirinya, tapi dia memberikan juga manfaat kepada orang lain. Jadi dua orang ini yang pantas untuk kita cemburu kepadanya. Agar apa? Agar kita pula menjadi seperti dia. Kalau kita tidak bisa seperti dia, minimal kita mencintai apa yang dia lakukan. Mendukung apa yang dia lakukan. Bukan malah membenci atau menghasut orang lain untuk menjauhi orang tersebut. Babu ma dzukira fi dhahabi Musa fil bahri ilal khadiri. Bab ma dzukira, apa yang disebutkan tentang perginya Musa ke laut untuk menjumpai Nabi Khidir alaihi salam. Kisah tentang Nabi Musa melakukan rihla dalam rangka menuntut ilmu kepada Nabi Khidir ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Disebutkan panjang lebar. Nanti Rasulullah menyebutkan kenapa atau apa sebabnya Nabi Musa melakukan perjalanan. Padahal dia adalah seorang nabi yang memiliki wahyu yang diwahyukan kepadanya.
nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia masih menuntut ilmu lagi? Karena dia menganggap bahwa ada yang lebih memiliki ilmu daripada dia. Sehingga apa? Sehingga dia bersemangat untuk melakukan rihlah. Maka seharusnya lah seorang dai atau seorang pengajar atau ustadz gitu senantiasa izdiadu al-ilmi, menambah ilmu, tidak mencukupkan dengan apa yang dia miliki. Mentang-mentang karena ada sudah gelar ustadz, maka menambah ilmu stop dulu. Ya, nggak mau menambah ilmu lagi. Nggak mau apalagi duduk di majelis ilmu. Nggak mau lagi istifadah, mengambil faedah dari yang lain. Karena sudah apa? Sudah merasa bisa. Nah, ini yang tercelah. Karena dengan gelarnya menghalangi dia dari kebaikan yang banyak. Seorang penyair mengatakan bahwa daratan yang rendah itu akan lebih banyak menampung air daripada daratan yang tinggi. Seseorang yang tawadu itu akan mengambil faedah yang lebih banyak daripada seseorang yang mutakabbir, menganggap dirinya sudah tinggi, sudah banyak memiliki keilmuan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsani Muhammad ibnu Gurairi az-Zuhri. Muhammad ibnu Gurair Az-Zuhri ibnu Walid ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman. Tadi siapa? Ibnu Al-Walid ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri. Tapi dia ini sodukun. Soduk ini di bawah sikoh atau di bawah sabetun. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim ibnu Sa'din. Ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri siqatun fadilun. Siqah dan memiliki keutamaan. Qala haddatsani abi. Siapa abinya di sini? Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Siapa bapaknya? Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Ya'qub. Jadi orang Arab itu memang sering ya bapaknya namanya Ibrahim, dia namanya Muhammad, nanti anaknya dikasih Ibrahim lagi, Ibrahim bin Ibrahim. Ya, kalau bisa terkadang di setel, oh saya namanya Khalid, nanti anak saya adalah Walid, nama saya adalah Walid, nanti anak saya namanya Khalid, jadinya Khalid bin Walid. Nah, karena cinta kepada Khalid bin Walid. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kalau sekarang ada namanya Abdul Muthalib, nanti anaknya dikasih nama Abdullah, kemudian nanti cucunya dikasih nama Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi sama dengan nasab Nabi. Yang memutus apa? Dia suku Tidung mungkin, Nabi Muhammad Quraisy. Nah, itu yang memutus nasab kan? Haddatsani abi an Shalihin, Shalih Al-Kaisan. Ani Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab ini? Ya, Muhammad bin Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Syihab. Nah, terkadang dengan laqab, terkadang dengan nama kakeknya. Haddasa anna Ubaidallah bin Abdullah akhbarahu an ibni Abbas annahu tamara huwa wal Hurr ibnu Qais. Haddasa, dia menceritakan bahwasanya Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadanya. Jadi Ubaidillah mengabarkan kepada Ibnu Syihab
tentang perdebatan antara Ibnu Abbas dengan Al-Hurru Ibnu Qais fi sahibi Musa. Jadi dia berselisih tentang siapa sahibu Musa, yaitu yang dijumpai oleh Nabi Musa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, fawajada abadan. Dia mendapati hamba. Tidak disebutkan namanya Khadir. Jadi sahabat ini berselisih. Siapa namanya ini? Kemudian faqala inni tamaraitu ana wa sahibi. Sesungguhnya terlewat. Qala Ibnu Abbasin huwa Khadirun. Jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya dia adalah Khadirun. Famarra biha Ubay bin Ka'ab. Lantas Ubay bin Ka'ab melewati keduanya. Siapa tadi? Ibnu Abbas sama Al-Hurru. Fada'ahu Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas memanggil Ubay bin Ka'ab, sahabat juga. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi. Lalu Ibnu Abbas bercerita kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan sahabatku ini tentang sahibu Musa, tentang temannya Musa atau yang dijumpai oleh Nabi Musa alaihi salam. Alladzi sa'ala Musa sabila ila luqihi, yang mana Musa bertanya kepada Allah tentang jalan untuk menjumpainya. Namanya siapa? Ini yang diperselisihkan oleh mereka. Hal sami'tan nabiyya, apakah engkau mendengar Nabi tentang hal itu? Jadi Ibnu Abbas bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Yadhkuru sya'nahu, menyebutkan keadaannya atau namanya. Qala na'am. Ubay bin Ka'ab mengatakan, iya, aku mendengar Nabi bersabda. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, bainama Musa fi mala'i min bani Israil. Tatkala Nabi Musa sedang berkumpul dengan beberapa orang Bani Israel, ja'ahu rajulun, lalu datang seorang pemuda dari Bani Israel berkata atau bertanya kepadanya, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Apakah engkau wahai Musa mengetahui ada seorang yang lebih alim, lebih pandai darimu? Ini pertanyaan pemuda tadi. Qala Musa la. Musa menjawab, tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih pandai daripada saya. Karena dia enggak mengetahuinya. Dia menjawab sesuai apa yang dia ketahui. Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Musa. Lantas Allah mengatakan, bala, iya, ada. Yang lebih apa? Yang lebih pandai dari engkau. Abduna Khadirun, hamba kami yang namanya Khadirun. Jadi nanti ahlu tafsir berbeda pendapat apakah Khadir ini seorang nabi ataukah dia seorang abdun soleh, hamba yang soleh. Fasa'ala Musa sabila ilaihi. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang jalan menuju atau menemui Khadir. Faja'alallahu lahul huta ayatan. Lalu Allah menjadikan bagi Musa tanda atau alamat dengan apa? Dengan seekor ikan. Jadi nanti Nabi Musa membawa seekor ikan ditaruh di suatu wadah. Kemudian dia bawa. Wa qila lahu idza faqadtal huta farji. Apabila engkau kehilangan ikan tersebut, mungkin ikannya loncat atau gimana, maka kembalilah ke tempat di mana ikan itu hilang. Fa innaka satalqahu, maka engkau akan menemuinya di situ. Wa kana yattabi'u asaral huti fil bahri. Kemudian Nabi Musa mengikuti asar al-hut
Kemudian tanda yang diberikan oleh ikan tersebut di lautan, faqala li Musa fatahu. Kemudian Musa berkata kepada budaknya, karena Musa ini ditemani oleh seorang budak pelayan. Nah, si budak ini yang membawa ikan itu. Kemudian nanti si budak ini dia lupa, tertidur gitu, kemudian ikannya loncat dan dia mengatakan nanti bahwasanya yang membuat saya lupa adalah syaitan. Akhirnya apa? Musa kembali lagi setelah bertemu nanti Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Akhirnya apa? Budaknya ini disuruh pulang. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perjalanan bersama Nabi Musa dalam rangka menuntut ilmu. Ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta. Nah, yang mengatakan ini adalah budak tadi. Fa inni nasitul hut, aku lupa ikan tadi. Wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Jadi dia menyandarkan sifat lupanya itu kepada syaitan. Qala dzalika ma kunna nabg. Kemudian Nabi Musa berkata, itulah yang kita cari-cari. Fartadda, lalu keduanya kembali. Ala asarihima qasoso, atas tempat yang dia dia terluput atau terhilangnya ikan yang dia bawa tadi. Fawajada Khadira, lalu keduanya mendapati Nabi Khadir. Fakana sya'nihim alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabihi. Maka disinilah mulainya kisah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat 82. Ada yang ingat? Ada 3 perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Apa yang pertama, Pak Joko? Oh, itu yang kedua. Yang pertama Pak Iman apa? Membocorkan kapal. Yang kedua? Membunuh anak kecil. Yang ketiga? Mendirikan tembok. Jadi perbuatan Nabi Khidir itu bukanlah dari dirinya, tapi itu dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Perbuatan yang pertama adalah apa? Membocorkan perahu. Kenapa dibocorkan perahu? Karena alasannya ada apa? Ada raja yang zalim yang akan mengambil seluruh perahu-perahu. Nah, kalau sekiranya dia lihat perahu tenggelam ini jelek, akhirnya dia apa? Tidak mengambilnya. Ya, karena ini perahu ini adalah milik orang miskin. Jadi para ulama mengambil kaidah dari perbuatan Khidir ini, kalau sekiranya ada 2 kemudorotan, maka diambil kemudorotan yang paling kecil. Ya kan? Mengambil perahu ini memudaratkan bagi siapa? Bagi si miskin. Kemudian membocorkan perahu juga ini memudaratkan bagi apa? Bagi si miskin tadi, pemilik kapal tersebut. Nah, akan tetapi ada 2 kemudaratan, maka diambil yang paling kecil. Jadi seorang yang faqih bukanlah orang yang paham tentang ini haram, ini halal. Tapi orang yang faqih itu dia bisa mengambil satu hal dari 2 hal yang mirip, yang sama, yang berbenturan. Antara 2 kebaikan, maka dia pilih yang paling besar kebaikannya. Di antara 2 keburukan, maka dia akan pilih yang paling kecil keburukannya. Perbuatan yang kedua apa? Yang dilakukan Nabi Khidir? Membunuh anak kecil. Ini lebih ringan daripada dia dibiarkan hidup kemudian membuat orang tuanya nanti apa? Murtad. Dari mana Nabi Khidir ini tahu? Dari mana Khidir taunya ini? Ini dari wahyu dari Allah. Karena ini adalah permasalahan goib. Ya, permasalahan goib
yang nanti mungkin dia 20 tahun atau 15 tahun lagi baru dia mungkin melakukan hal itu. Jadi Nabi Khidir di perbuatan yang kedua ini dia apa? Dia memilih lagi kemudaratan yang lebih kecil daripada kemudaratan yang paling besar. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tasrifu.